teman-teman media datang karena kami pengurus menganut 3 hal penting dalam pengelolaannya. 3 hal penting itu adalah transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kalau tidak lakukan itu, banyak orang lihatnya itu nilai keluarnya. Wah, uang banyak sekali. Di mana begitu? Kadang-kadang banyak orang juga komentar hanya lihat data. Lihat data itu kan nilainya fantastis sekali. 40 miliar per tahun untuk pengembangan ekonomi. Khusus program kampung. Kalau di pemerintah itu istilahnya padat karya. Padat karya, kalau kita pakainya itu program kampung, karena banyak manfaat dari program kampung itu sendiri. Pertama adalah edukasi pada masyarakat terkait budaya kerja. Orang mau dapat uang harus kerja. Itu nilai yang pertama. Yang nilai yang berikut adalah dengan demikian adanya kerja, itu kerja juga di lingkungan mereka sehingga ada kebersihan. Bagaimana orang hidup sehat, menata lingkungan, menata fasilitas umum, menjaga, merasa memiliki dan lain-lain, itu bisa tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Karena kami juga sadar bahwa yayasan ini namanya juga pemberdayaan. Maka langkah-langkah ini perlu kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal. 2 suku asli dan 5 suku kekerabatan yang berdomisili di Kabupaten Mimika. Dengan transparan ini orang bisa lihat program itu cuma bukan hanya bantuan di kantor saja, tapi ternyata program-program yang sentuhan langsung ke masyarakat tepat sasaran itu ada. Begitu. Karena jangan sampai orang tidak lihat, tidak dengar. Sementara kami tim pengurus juga bersedia untuk transparan. Siapapun yang minta data, kita terbuka, kooperatif. Tapi kadang-kadang kan menyimpulkan pemahaman atau opini-opini yang berbeda sesuai kebutuhan mereka masing-masing seperti itu. Kemudian untuk program kampung, saya sendiri menjadi koordinator untuk penanggung jawab pesisir. Itu Ibu Iva, terdiri atas 56 kampung yang sudah jalan mulai dari 2021. 56 kampung di pesisir dan penambahan 5 kampung, berarti sudah 61 kampung. Penambahan titik baru yang penambahan ini tahun ini akan jalan, berarti sudah menjadi 61 kampung. Di pegunungan itu 8 lembah, sekitar masing-masing berapa ya, 58 ya? Iya, 51 kampung di island, 8 lembah, 51 kampung, penambahannya 7 kampung, berarti sudah menjadi 58 tadi. Seperti itu. Dan jumlah anggarannya itu sudah 40 miliar yang awal setuju untuk 20 ke pesisir, 20 ke pegunungan atau sering disebut dengan island lowland begitu ya. Jadi nilainya besar, per tahun aja 40 miliar. 40 miliar sudah dari 2021
kita jalan program ini berarti sudah 3 tahun, sudah 60. Jadi di island itu sudah 60, lowland sudah 60, berarti sudah 120 miliar. Sudah nilainya besar. 21,8. Iya, 20 miliar per tahun. Iya, 3 tahun loh. Seperti itu. Nanti penambahan itu dari Ibu Iva, Ibu Jo, Bapak Johan, Pak Ramlon bisa sampaikan. Dari saya sekian. Waktu saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kita diskusi, itu nanti setelah penambahan dari pimpinan-pimpinan yang lain. Terima kasih. Saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur terkait program kampung. Udah. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur bahwa koordinator terkait program kampung di pesisir itu adalah saya yang melakukan koordinator untuk pelaksanaan program kampung di pesisir. Di pesisir kami sudah melakukan kegiatan program kampung ini di 56 kampung tahun 2021 dengan membentuk Pokja yang terdiri dari Pokja itu ada 5 unsur di kampung. Jadi unsur yang kita libatkan di dalam Pokja itu adalah perwakilan masyarakat maupun dari YPMAK untuk berada di kampung untuk melihat langsung terkait dengan program kerja yang diusulkan oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, dan juga menerima dana dari hasil kerja masyarakat di kampung. Yang mana 5 unsur tersebut adalah unsur dari aparat kampung 1 orang, unsur dari tokoh perempuan 1 orang, tokoh pemuda 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan tokoh agama. Kenapa kita lakukan demikian? Karena kita tahu bahwa di kampung ini kalau ada keterlibatan semua unsur yang ada, maka masyarakat pun juga pasti terwakilkan di situ. Nah, pada saat proses pemilihan Pokja itu dilakukan secara musyawarah, dan kita dari tim TP2K dari YPMAK turun bersama-sama dengan masyarakat melihat langsung apa yang telah mereka lakukan atau dalam bentuk musyawarah untuk memilih perwakilan-perwakilan tersebut. Setelah itu masyarakat menyusun program kerjanya dan diusulkan ke TP2K. Nah, tahap pertama usulan masyarakat itu terkait dengan lingkungan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa pekerjaan itu lebih banyak ke padat karya. Kita tahu bahwa program ini baru dari YPMAK dan memang inilah program yang benar-benar sasaran langsung ke masyarakat akar rumput. Yang mana dengan menggunakan dana kemitraan PT Freeport ini baru YPMAK tahun 2021 langsung turun ke masyarakat di kampung-kampung. Dan kita tahu bahwa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumen dan Kamoro, jadi pemberdayaan ini yang merupakan kata utama yang kita akan terapkan bagi masyarakat kita dalam membuat program. Masyarakat harus diperdayakan. Yang berikutnya, setelah mereka juga kita bukan saja melihat programnya, tapi kami memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat untuk bagaimana mereka tahu tentang potensi yang ada di kampung tersebut. Yang mana potensi alam yang ada di sekeliling kampung, yang ada di kampung itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program ke depan, ya, untuk kesejahteraan hidup mereka. Terus juga kita juga memberikan informasi terkait dengan hidup sehat di kampung, pola hidup sehat. Karena
Kalau kampung bersih, masyarakat akan sehat dan bisa bekerja, gitu. Dan seperti tadi Pak Direktur sudah sampaikan, tahun ini memang kita tahun pertama adalah tahap perkenalan. Jadi lebih banyak kita program yang mereka laksanakan di kampung itu dalam bentuk padat karya. Untuk pesisir ya, pada tahun 2022 ada beberapa kampung yang juga sudah mulai dengan kegiatan ekonomi. Jadi mereka sudah membuat kios kampung dengan menggunakan dana kemitraan ini, dana kampung sekampung. Mereka juga bangun dermaga untuk dermaga singgah mereka, dan juga buat ada beberapa fisik ya, bangunan fisik untuk dipakai bersama, dan itu adalah hasil keputusan bersama. Jadi kami mengarahkan kepada masyarakat, semua program yang dilakukan harus atas musyawarah mufakat, tidak serta-merta atas keinginan pribadi, tapi harus bersama-sama merancang program tersebut di kampung. Jadi dan tahun 2022 ini kami ada tambah satu kampung, itu kampung Mimika Kekwa Baru. Karena kita tahu bahwa jangkauan antara Kekwa Lama dan Kekwa Baru itu sangat jauh. Oleh sebab itu kami pecahkan, yang tadinya 2021 itu hanya secara satu saja Kekwa, dan itu mengakomodir Kekwa Baru dan Kekwa Lama. Sekarang kita membagi dua. Jadi Kekwa Baru sendiri, Kekwa Lama sendiri, karena kita lihat bahwa kondisinya jarak antara kampung lama dan kampung baru sangat jauh, dan juga jumlah masyarakat yang sangat banyak di masing-masing kampung. Dan tahun 2023 ini kami menambahkan 5 kampung yang ada di Mimika Timur, yaitu kampung Muare, Pigapu, Hiripau, terus Pomako tapi Pomako Cendrawasih. Karena kalau Pomako yang di pelabuhan, kami membangun pasar mama-mama, sudah ada 2 unit. Jadi tahun 2021 1 unit, tahun 2022 1 unit sudah ada dan sudah jadi mungkin tinggal diresmikan saja nanti. Nah, itu update dari kami. Semoga program kampung ini dapat diterima dengan masyarakat dan bisa memberikan satu perubahan baru bagi masyarakat, dan kami tetap membangun komunikasi dengan pemerintah untuk di dalam menerapkan sistem program-program yang akan diterapkan di kampung. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada tambahan atau pertanyaan nanti kita akan sambung. Jumlah pesisir 61 atau 62, Bu? 62. Jadi ya 62 ya. Jadi tambahan 56 tambah 1 ya, dari Kekwa pecah tambah 5, Bu. Iya betul. Jadi 62. 62. Iya 62 kampung. Gitu. Terima kasih. Saya sebagai koordinator untuk program kampung wilayah Highland. Saya tidak menjelaskan banyak karena tadi sudah disampaikan, dibuka awal oleh Pak Direktur, lalu kemudian Ibu Iva. Di sini saya menyampaikan terkait dengan proses yang kita lakukan terkait dengan program Kampung Highland. Kalau tadi ada pembentukan Pokja, sosialisasi awal kita lakukan untuk pembentukan Pokja di kampung. Artinya tim Pokja mereka yang nanti membantu kita untuk mengelola program di tingkat kampung. Mengumpulkan masyarakat untuk pertemuan, untuk menyusun program kerja yang akan dilakukan dengan dana program yang dikasih. Untuk Highland sendiri dari 8 wilayah atau 8 lembah tadi dengan medan yang cukup berat, akhirnya kita cuma 8 wilayah yang kita datangi, dan 8 wilayah itu untuk tahun 2023 kita pecah, kita ada tambahan dengan medan yang berat, akhirnya dari 8 untuk
wilayah Alama dan Bela kita pecah, Alama sendiri, Bela sendiri. Karena medannya kita tidak bisa tempuh dengan jalan kaki, harus dengan transportasi udara. Lalu dengan Dumadama itu juga kita pecah, sehingga total untuk wilayah pelayanan untuk program kampung wilayah Highland menjadi 10 kampung, 10 wilayah untuk tahun 2023. Sedangkan 2021 sampai 2022 tetap 10. Untuk Pokja sendiri kita tidak setelah sosialisasi lalu mereka menjalankan peran mereka di tingkat kampung, tapi kami juga melakukan pelatihan untuk pembuatan RAB dan menyusun rencana kerja. Itu kita lakukan di Timika. Kita mengumpulkan Pokja-Pokja yang ada untuk mengikuti pelatihan yang kita lakukan di Timika. Terkait dengan dana program, tadi sudah disampaikan dananya memang selama 3 tahun total menjadi 60. Nah, setiap wilayah pesisir dan Highland itu masing-masing 20 miliar setiap tahun. Tetapi dana itu kita bagi, ada dana operasional dan dana program. 80 untuk program dan 20 untuk operasional. Tapi itu semua untuk kegiatan 20%, 80% untuk program dan 20% untuk operasional. Operasional ini untuk wilayah pesisir dan Highland beda lagi, karena untuk Highland sendiri dengan Medan akhirnya banyak sekali pengeluaran untuk transportasi, karena hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara. Tetapi program ini tetap jalan dan masyarakat sebagai penerima manfaat lewat program ini merasa terbantu sekali, dan secara tidak langsung kita mengajarkan mereka budaya kerja. Masyarakat bekerja lalu mendapatkan hasil dari kerja mereka. Tetapi semua hasil kerja itu kembali untuk masyarakat juga, yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu dari saya. Sedangkan program untuk tim Pokja sendiri, kalau di Lowland 5 orang, kalau di Highland mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Karena jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain sangat jauh, sehingga ada satu wilayah yang bisa sampai 7 orang tim Pokja. Jadi tidak semua kampung 5 orang, tetapi ada dalam kondisi tertentu menjadi 7 orang. Itu informasi tambahan dari saya sebagai penanggung jawab di wilayah Highland. Terima kasih.